Perkenalkan, nama saya Sinta Nuria Azahra dari kelas C4. Di sini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa dari Riau. Perkenalkan, nama saya Robi Tolarewia dari Universitas Hasyim Asy'ari. Nah, di sini saya mau berbincang santai, tapi insya Allah bermanfaat untuk kita semuanya. Ini sangat santai ya guys ya. Sangat santai ya guys ya. Ya, bagaimana sih Kak? Tafsir kontekstual menurut Fazlur Rahman itu bagaimana? Tafsir kontekstual menurut Fazlur Rahman. Sebelum kita membahas kisah itu, kita harus tahu dulu apa itu tafsir ya. Ya. Tafsir secara pengertiannya, secara bahasa Arabnya itu adalah terjemahan atau apa ya? Seperti itu. Agak nge-lag ya otaknya guys. Iya. Sedangkan kontekstual adalah itu teks ya, maksudnya jadi tafsir kontekstual menurut Fazlur Rahman sendiri adalah cara kita memahami ayat-ayat Al-Quran berdasarkan teks yang ada gitu. Ya. Jadi kita biar paham dulu ya, Ya, apa paham itu yang dulu apa itu isinya. kontekstual. Terus Maaf ya, ada sedikit vlog ya guys. yang digunakannya itu apa? Yang digunakan beliau itu Materi untuk penafsiran ini. oh, teori yang digunakan Teorinya, dalam ya. menafsirkan ini. Fazlur Rahman menggunakan dua teori atau yang disebut dengan penafsiran teori ganda. Oh, ganda. Ya. Ya. Cara penafsiran pertama itu ialah pergerakan atau biasa yang kita pahami dengan penafsiran berdasarkan prinsip-prinsip atau nilai-nilai dari zaman Nabi. Sedangkan pergerakan yang kedua itu adalah nilai-nilai prinsip umum sistematis dalam atau sesuai dengan konteks Al-Quran itu sendiri, berbeda dengan tafsir kontemporer atau tafsir yang lainnya. Berarti kita harus menyamakan dulu sama Keadaan masa keadaan. Ya. Terus bagaimana cara meraktekkan penafsirannya beliau? Dalam pemraktekan penafsiran ini kita bisa ambil contoh dari Quran surah An-Nisa ayat 3 ya. Itu tentang poligami. Bagaimana itu? Sebagaimana dijelaskan di ayat tersebut kan, bahwa seorang lelaki Islam itu boleh menikahi lebih dari satu wanita atau yang disebut dengan poligami. Bisa boleh 2, 3 atau 4. Fa'in khiftum Allah situ ya tambah lanjutkan maqabalakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba. Tapi kita harus mengetahui lagi diperbolehkannya berpoligami itu kenapa, dalam hal apa gitu. Apa hanya sekedar kamu pengen nikah tiba-tiba? Zaman sekarang kan banyak ya, banget gitu banyak kan? banget orang yang tidak bersyukur sama istrinya, terus sama wanita lain kecantol gitu ya kak ya. Banyak banget ya sekarang ini, apalagi tuh film Indosiar tuh. Wes. Agak bener ya guys. Terus kalau menurut Fazlur itu kenapa kok poligami itu diperbolehkannya itu kenapa? Diperbolehkannya poligami itu untuk menyelesaikan suatu masalah atau harus sesuai dengan syariat-syariat tertentu juga. Seperti seorang suami ketika ingin berpoligami itu harus menyanggupi berlaku adil kepada istri-istrinya dan dengan syarat harus ada izin dari istri pertama. Jadi tidak boleh langsung nih istri pertama gak tahu apa-apa tiba-tiba suaminya nikah lagi. Itu sama halnya menyakiti hati seorang istri ya. Berarti kita harus benar-benar mempertimbangkan ya untuk berpoligami. Terus ayo gimana?
Mungkin ada Untuk penerapannya itu loh, penerapannya. penerapan tafsirnya itu loh. Penerapan tafsirnya kalau di zaman sekarang ya kayaknya agak susah buat. Nah, kalau dari sesuai konteks, yang dipahami sesuai konteks, berlaku adil. Jadi yang diinginkan dari Fazlur Rahman tersebut adalah pernikahan monogami atau pernikahan hanya dengan satu istri. Karena sangat susah ya, laki-laki zaman sekarang itu berlaku adil, sangat susah banget kan ya. Iya. Jadi kayak karena di ayat selanjutnya harus ketika kamu adil maka kamu baru boleh menikah lebih dari Melaksanakannya. ya. Lebih dari itu. Jadi Oh iya. Jadi kita harus melihat dulu situasi dan kondisinya Ya, kita. Jadi teman-teman, kesimpulannya dari Fazlur Rahman ini, beliau menyampaikan makna ayat tentang poligami. Tujuannya utama itu untuk memonogami. maksudnya seperti apa tuh? Loh, kok aku kan Memonogami. kamu. Iya. Ya monogami Kita itu Kak. tuker ini ya. Tukar pikiran Tukar gitu pikiran. ya. Monogami kayaknya gimana itu Kak? Saya juga kurang paham itu. Jadi kayak gimana ya? Ayat tersebut memang menyebutkan boleh beristri lebih dari satu. Tapi makna sebenarnya itu kamu tuh harus punya istri satu aja gitu kan. Oh. Karena harus adanya keadilan tersebut. Iya. Ya, kesimpulannya menurut Fazlur Rahman itu begitu, teman-teman. Karena menurutnya poligami yang berlaku pada zaman sekarang itu bersifat kuat kasuistik. Susah ya kan? Agak Susah sekali pelafalannya. Dan spesifik untuk menyelesaikan masalah. ya. Ya begitu ayatnya sudah disampaikan sama Kakak Robiah Adawiyah ini. Ya mohon maaf ya kalau ada Mohon maaf sedikit kalau ada kebanyakan sih. kebanyakan salah. ketawanya. Kebanyakan ngengengnya. Ya begitu. Karena saya juga bukan ahli tafsir. Mas harus Quran kan kita tafsirkan. Ya kita ambil dari yang kejadian sekarang aja yang kejadian banyaknya. sering kita temui di zaman sekarang. Tapi tafsir menurut siapa tadi? Fazlur Rahman, kontekstualnya itu singkat sekali ya. Iya. Tapi tidak apa-apa, yang penting kita itu bermanfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri pertemuan kita. Pertemuan kita berdua. Iya, pertemuan kita berdua maksudnya. Ya, terima kasih untuk semuanya. Untuk UAS hari ini saya sampaikan maaf sebesar-besarnya apabila ada kekurangan, namanya juga manusia ya Kak ya, banyak kurangnya. Apa al-insanu mahal kota wanisian ya. Masya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.